Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dia Hayu Warwiranti dengan NIM 2019 1555021. Jadi untuk mata kuliah sosialisasi pendidikan ini, saya mendapatkan tema yaitu mengartikulasikan pendidikan dalam perspektif teori struktural fungsional. Langsung saja kepada pembahasan selanjutnya. Pertama yaitu membahas tentang perspektif struktural fungsional dan pendidikan. Para penganut struktural fungsional percaya bahwa masyarakat cenderung bergerak menuju equilibrium dan mengarah kepada terciptanya tertib sosial. Mereka memandang masyarakat seperti tubuh manusia, sehingga masyarakat dipandang sebagai institusi yang bekerja seperti organ tubuh manusia. Oleh karena itu, perspektif struktural fungsional meyakini bahwa tujuan utama dari institusi penting di masyarakat, seperti pendidikan, adalah mensosialisasikan generasi muda menjadi anggota masyarakat. Perspektif fungsional mengarahkan fokus kajian pendidikan terhadap urusan nilai-nilai dan budaya, sosialisasi, stratifikasi, perubahan, pelembagaan, konflik dan kohesi sosial, aksi dan interaksi, serta pola-pola relasi. Pendidikan di sini harus memainkan peran dan fungsinya mencerdaskan warga masyarakat, karena pendidikan adalah kunci terpenting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan. Oleh karena itu, para penganut fungsionalis ini memfokuskan perhatiannya kepada proses kependidikan dalam menjamin tertib sosial. Lalu selanjutnya membahas tentang konteks sosial. Teori struktural fungsional muncul di latar belakangi oleh perkembangan masyarakat yang dipengaruhi semangat Renaissance. Pada saat itu, muncul kesadaran baru tentang peran manusia yang semula dianggap tidak memiliki otoritas apapun untuk membangun kehidupan di dunia, di mana semua pada awalnya beranggapan bahwa semua fenomena dan pengelolaannya serta manusia hanya tinggal menjalankan apa yang telah ditentukan oleh yang di atas. Pada masa Renaissance ini, lahirlah berbagai temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di ranah pendidikan, itu muncul proses pengembangan ilmu pengetahuan baru. Perkembangan dan perubahan tersebut mengakibatkan berubahnya cara berpikir masyarakat dan muncul kegairahan masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan positivistik seperti fisika, biologi, kimia, dan ilmu alam yang lain. Lalu membahas tentang konteks sosial selanjutnya. Renaissance memunculkan berbagai perubahan dan formasi sosial baru yang mengimplikasikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, perubahan formasi sosial saat itu diwarnai dengan revolusi politik. Perubahan itu secara tak terelakkan kemudian menjungkir balikan seluruh tatanan sosial yang ada. Sebelumnya, para bangsawan dan gereja mendominasi kehidupan politik sosial. Lalu pada masa Renaissance ini, pendidikan menjadi institusi yang semakin penting. Lalu yang kedua, perubahan juga terjadi pada tatanan nilai yang lalu mempengaruhi cara masyarakat memahami berbagai realitas kehidupan, baik budaya, sosial, ideologi, agama maupun politik. Jadi dapat dikatakan bahwa teori struktural fungsional mewarnai munculnya revolusi pengetahuan, terutama filsafat positivisme yang melahirkan ilmu alam seperti fisika, biologi, dan kimia. Oleh karena itu, dalam pengembangan argumentasinya, teori ini lebih mengambil inspirasi dari teori organis sistematik yang berasal dari beberapa aliran pemikiran seperti naturalisme, rasionalisme, positivisme atau empirisme, lalu evolusi sosial, social reform, dan konformisme. Baik, selanjutnya itu membahas tentang unit analisis struktural fungsional. Teori yang berada dalam paradigma fakta sosial ini terutama memfokuskan perhatiannya kepada analisis pada level makro objektif atau objective point of view. Studi makro dalam sosiologi pendidikan antara lain berkaitan dengan kajian terhadap pendidikan dan interrelasinya dengan struktur sosial,
institusi masyarakat dan hubungannya, hukum, birokrasi, arsitektur, teknologi, juga bahasa. Sebagian sosiologi pendidikan membahas fenomena yang berada pada ranah makro subjektif seperti masalah budaya sekolah dan masyarakat, terutama akibat pengaruh dari faktor-faktor struktural seperti pengembangan teknologi, sistem politik, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu membahas tentang metodologi yang dipakai. Teori fungsional adalah penganut paham positivisme, sehingga dalam melakukan kajian haruslah mengikuti aturan ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, fenomena tidak didekati secara normatif, melainkan secara kategoris, dengan tujuan membangun ilmu dan bukan untuk tujuan praktis, praksis. Analisis teori fungsional bertujuan menemukan hukum-hukum universal atau generalisasi dan bukan mencari keunikan atau partikulase. Oleh karena kajian teori fungsional menekankan upaya menemukan hubungan kasual dan atau korelasi antar fenomena, maka metode penelitian ini lebih mengarah kepada pemakaian teknik kuantitatif. Dengan sendirinya, metode survei lebih memungkinkan peneliti mencari penjelasan korelasi antar fenomena, dan demikian juga metode eksperimen lebih memungkinkan peneliti untuk dapat menguji hubungan kausalitas dan antar fenomena. Untuk selanjutnya membahas tentang tokoh-tokoh perspektif fungsional. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Auguste Comte ini sendiri lahir pada tahun 1798 dan berasal dari keluarga kelas menengah. Sejak kecil, Comte ini telah menunjukkan diri sebagai seorang yang berpikiran bebas, mempunyai kemampuan berpikir, penganut republik yang militan, skeptis terhadap ajaran-ajaran Katolik, dan kritis terhadap maha gurunya. Pemikiran Comte banyak dipengaruhi pemikiran gurunya, yaitu Saint-Simon, yang kemudian dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Pemikiran Comte ini sendiri muncul juga di latar belakangi oleh revolusi Prancis. Comte ini dikenal sebagai pencetus perspektif pengetahuan positivisme atau filsafat positivistik sebagai bentuk perlawanan terhadap filsafat dan cara berpikir yang melandasi para filosof pencerahan. Hal yang dapat dicatat terkait Comte adalah yang pertama, dia tidak mempunyai bayangan untuk berpikir kembali ke abad pertengahan karena perkembangan industri dan pengetahuan jelas tidak memungkinkan hal itu. Lalu yang kedua, ia mengembangkan sistem teoritikal yang menarik ketimbang para pendahulunya sehingga lebih memadai sebagai dasar pijakan pemikiran awal sosiologi. Lalu beberapa hal tersebut yang memunculkan perubahan evolusi dengan hukum 3 tahap perkembangan atau the law of the three stages. Ketiga tahap pengetahuan yang dimaksud Comte itu adalah yang pertama tahap teologis. Lalu yang kedua ada tahap metafisika, lalu yang selanjutnya ada tahap positif. Tahap teologis ini tahap di mana masyarakat percaya akan kekuatan supranatural dan agama di atas segala-galanya. Manusia menempatkan diri sebagai peserta yang dalam istilah Brul disebut dengan mental partisipasi, di mana manusia dalam hidupnya tidak bisa lebih selain ikut serta dalam proses-proses kosmos yang dikendalikan oleh gagasan-gagasan keagamaan. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua membahas tentang tahap metafisika. Dalam tahap ini masyarakat berkeyakinan bahwa kekuatan abstrak dan bukan personifikasi Tuhan adalah sumber kekuatan fisik maupun sosial. Dengan kata lain, dalam mencoba menjelaskan berbagai peristiwa dan fenomena alam, manusia mencoba melakukan abstraksi dengan kekuatan akal budinya sehingga diperoleh pengertian-pengertian metafisis. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahap positif. Pada tahap ini, masyarakat mempercayai pengetahuan ilmiah dan manusia berkonsentrasi pada kegiatan observasi untuk menemukan keteraturan dunia fisik maupun sosial. Dalam tahap ini, pemikiran positivistik, empirik, dan
naturalistik menggantikan otoritas pengetahuan teologis serta pengetahuan metafisik. Tokoh selanjutnya adalah Herbert Spencer. Herbert Spencer ini sendiri lahir pada tahun 1820 yang merupakan anak tunggal atau satu-satunya anak yang hidup dari 9 saudaranya. Ia hidup dalam keluarga yang sangat tidak konformistik dan individualistik. Spencer memperjuangkan konsep dan mode penafsiran alami dan ilmiah menggantikan mode penafsiran agama. Filsafat atau pemikiran Spencer banyak dipengaruhi karya Darwin melalui karyanya yaitu Origin of Species tentang seleksi alamiah sebagai kunci dari mekanisme evolusi. Meski dalam perkembangannya ia melengkapi dengan pandangan Lamarckine. Tulisan Spencer juga dipengaruhi oleh pemikiran Malthus yang dalam karyanya yaitu Essay on Population. Walau ia tidak seluruhnya setuju dengan jalan pikiran Malthus, namun banyak dugaan bahwa Comte lah yang banyak mengilhami tulisan-tulisan Spencer. Lalu tokoh selanjutnya ada Charles Darwin. Charles Darwin ini sendiri lahir pada tahun 1809 yang berasal dari keluarga yang kaya. Sejak muda ia tertarik kepada pengetahuan alam. Darwin memiliki pemikiran tentang teori evolusi. 3 dimensi teoretik evolusionisme Darwin. Pertama yaitu ia sampai kepada pembuktian bahwa makhluk organis di alam semesta ini tidak dijadikan sebagai secara serentak menurut jenis mereka masing-masing. Lalu yang kedua, perubahan dan evolusi tidak terjadi dengan mengarah kepada satu tujuan atau causa finalis yang telah dirancang dan direncana sejak mula. Lalu yang ketiga, proses evolusi berlangsung melalui 4 konsep yaitu struggle for life, survival of the fittest, natural selection, dan progress. Lalu ada juga teori Darwinisme sosial yang dicatat oleh Figer sebagai berikut. Yang pertama, teori naluri, yaitu teori yang menyatakan bahwa masyarakat di dalamnya memuat kecenderungan biologis dari dalam diri manusia, yaitu naluri sosial yang disebut dengan herd instinct atau gregarious instinct. Yang kedua yaitu teori ras. Pada teori ini Darwin sedikit dipengaruhi ajaran poligenetisme, yaitu mengajarkan bahwa asal-usul manusia bukan dari pasangan tunggal atau monogenetisme, melainkan dari pasangan gen yang plural dan berbeda-beda sehingga penuh dengan keragaman asal-usul dan bentuk genetik. Dan bisa jadi teori ras ini muncul akibat karena banyaknya ras manusia yang saling menikam pada saat itu, yaitu antara kaum yang kuat dan kaum yang lemah. Lalu yang ketiga ada teori determinisme. Teori ini bertumbuh kepada faktor tunggal atau monokasual sebagai penyebab perubahan. Dalam tulisan milik Frederick Lively, ia memakai perspektif ini untuk melihat faktor adat dan nilai-nilai budaya tradisional dalam proses pembentukan tertib sosial. Tokoh selanjutnya adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim ini lahir pada tahun 1858 yang lahir dari keluarga rabi. Durkheim adalah seorang tokoh yang sering disebut sebagai eksemplar dari lahirnya teori fungsionalisme struktural. Pikiran Durkheim sangat berpengaruh tidak hanya dalam perkembangan sosiologi, tetapi juga melebar ke bidang-bidang lain. Durkheim juga dikenal sebagai tokoh konservatif. Lalu tokoh selanjutnya adalah Talcott Parsons. Parsons ini dalam catatan sejarah, Parsons dikenal sebagai tokoh fungsionalisme struktural yang terbesar hingga saat ini. Parsons dikenal sebagai penggagas struktural fungsional yang memfokuskan kepada masalah-masalah sistem tindakan maupun sistem sosial. Pendekatan sistem yang ditawarkan merupakan refleksi pengaruh dari sosiolog Italia, yaitu Vilfredo Pareto yang mengedepankan keseimbangan. Lalu tokoh selanjutnya adalah Robert Hamilton atau tokoh terakhir.
Merton adalah salah satu tokoh dalam tradisi fungsionalisme struktural, meskipun fungsionalisme yang dikembangkan adalah bercorak middle ring theory. Ia banyak memakai referensi dan karya-karya Max Weber, William, dan Emil Durkheim. Merton menawarkan 5 perspektif yang dinilainya menurutnya lebih baik. Yang pertama yaitu karena teori-teori fungsional sebelumnya terlalu terfokus pada grand teori atau makro, sehingga sukar melihat rujukan empiris, maka Merton menawarkan middle ring teori. Lalu ini bisa terlihat realitas secara terpola dan tidak terjebak pada detail-detail. Lalu yang kedua, karena teori-teori fungsional sebelumnya terlalu makro, maka masyarakat menjadi full integration. Jika diturunkan ke middle ring teori, tidak akan terlihat seperti itu. Integrasi subsistem satu dengan lainnya berbeda. Dengan kata lain, ada perbedaan derajat integrasi unit sosial karena ada perbedaan faktor kultural dan praktek-praktek sosial. Ada yang fungsional dan ada yang disfungsional. Lalu yang ketiga, teori-teori fungsional selama ini mengatakan semua yang bertahan adalah fungsional. Yang tidak fungsional akan hilang. Menurut Merton, bentuk fungsional menurut Merton, betul fungsional, tetapi harus dibedakan bentuk kontribusinya. Lalu yang keempat, teori-teori fungsional sebelumnya mencampur-adukan antara subjective disposition atau konsekuensi tindakan yang diharapkan dengan objective consequence atau konsekuensi tindakan yang bersifat objektif. Jadi menurut Merton itu keduanya harus dibedakan. Lalu yang kelima atau yang terakhir, teori-teori fungsional sebelumnya dinilai sangat kurang memberikan perhatian pada perubahan, maka perubahan yang masuk dalam argumentasinya adalah perubahan yang bersifat evolusi linear. Oleh karena itu, Merton menawarkan perubahan sosial. Selanjutnya atau yang terakhir membahas tentang kritik terhadap struktural fungsional. Kritik terhadap struktural fungsional karya Parsons. Yang pertama, Parsons terlalu menekankan pada fungsi integrasi dan struktur serta tidak menekankan pada nilai yang mempunyai pengaruh pada integrasi dan disintegrasi. Lalu, yang kedua, Parsons tidak menjelaskan secara detail tentang fungsi budaya atau nilai. Kritik lain terhadap fungsionalisme yang ditawarkan Parsons adalah dijumpainya bias nilai. Dalam hal ini cenderung berpihak kepada konservatisme, sehingga tidak mampu memahami perubahan-perubahan sosial, terutama yang berjalan cepat dan revolusioner. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Apabila ada salah kata ataupun kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.